Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalisa dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, manajemen kelas atau pengolahan kelas. Yang ketiga, yaitu evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Dalam upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian yang serius. Memilih media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu guru dalam mencapai hasil yang sempurna. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya memaksa kita untuk mengubah cara pandang dan berpikir secara praktis dan efisien pada semua aspek kehidupan. Begitu juga dalam masalah memilih media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus dengan cermat dan teliti untuk memilih berbagai media dan sumber belajar. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar, tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan mungkin memudahkan terjadinya proses belajar. Yang kedua yaitu fungsi semantik. Fungsi semantik yaitu kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami peserta didik. Bahasa meliputi lambang dan simbol. Isi, yakni pikiran atau perasaan, yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa itu adalah kata. Kata atau kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya. Bila simbol-simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada benda, misalnya Candi Borobudur, jantung manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya, guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Ia bisa menjelaskan kata verbal itu dengan menghadirkan foto Candi Borobudur, jantung manusia, atau ikan paus. Fungsi yang ketiga yaitu manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan indrawi. Pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu, yaitu yang pertama, kemampuan media menghadirkan objek atau pariwisata yang sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya. Yang kedua, kemampuan media menjadikan objek atau pariwisata yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Yang ketiga yaitu kemampuan media menghadirkan kembali objek atau wisata yang telah terjadi.
Kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Yang pertama yaitu membantu peserta didik dalam memahami objek yang sulit diamati karena terlalu kecil, seperti molekul, sel, atom, dan lain-lain. Membantu peserta didik dalam memahami objek yang membutuhkan kejelasan suara. Membantu peserta didik dalam memahami objek yang terlalu kompleks. Fungsi yang keempat yaitu fungsi psikologis. Fungsi yang kelima yaitu fungsi atensi. Media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian atau attention peserta didik terhadap materi ajar. Setiap peserta atau orang memiliki sel saraf penghambat, yakni sel khusus dalam sistem saraf yang berfungsi membuang sejumlah sensasi yang datang. Dengan adanya saraf penghambat ini, para peserta didik dapat memfokuskan perhatiannya pada rangsangan yang dianggap menarik dan membuang rangsangan-rangsangan lainnya. Fungsi afektif. Fungsi afektif yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Setiap orang memiliki gejala batin, jiwa yang berisikan kualitas karakter dan kesadaran. Ia berwujud pencurahan perasaan minat, sikap, penghargaan, nilai-nilai, dan perangkat emosi atau kecenderungan-kecenderungan batin. Perlu diingat bahwa di antara tingkah laku efektif dengan tingkah laku kognitif selalu berjalan erat. Pemisahan antara keduanya hanyalah perbedaan tekanan. Fungsi kognitif. Peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek itu yang berupa orang, benda, atau kejadian, peristiwa. Objek-objek itu dipresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang dalam psikologi semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Fungsi imajinatif. Media pembelajaran dalam meningkatkan dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Imajinasi adalah proses menciptakan objek atau perwisata tanpa pemanfaatan data sensoris. Imajinasi ini mencakup penimbulan atau kreasi objek-objek baru sebagai rencana bagi masa mendatang, atau dapat juga mengambil bentuk fantasi atau hayalan yang didominasi kuat sekali oleh pikiran-pikiran autistik. Fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni mendorong peserta didik untuk terdorongnya melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha dari pihak luar. Dalam hal ini adalah guru untuk mendorong, mengaktifkan, dan menggerakkan peserta didiknya secara sadar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memotivasi peserta didiknya dengan cara membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan dan menimbulkan harapan. Harapan akan tercapainya sesuatu hasrat atau tujuan dapat menjadi motivasi yang ditimbulkan guru ke dalam diri peserta didik. Salah satu pemberian harapan itu yakni dengan cara memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami isi pelajaran, yakni melalui pemanfaatan media pembelajaran yang tepat guna. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang termasuk media ini adalah program radio dan program media rekam seperti piringan hitam, pita magnetik, cakram, compact disc, auto chips. Program radio sangat sesuai dengan untuk sasaran dalam jangkauan yang luas, dan dalam dunia pendidikan ia telah digunakan untuk pendidikan jarak jauh, sedangkan program media rekam sangat mungkin untuk saran dalam jangkauan
terbatas, seperti dalam proses pembelajaran di kelas kecil maupun di kelas besar. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, cetak grafis, visual non-cetak. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media ini secara garis besar dapat dibagi dua, yakni media audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Media audiovisual murni berarti unsur suara dan unsur visual lainnya berasal dari sumber yang sama atau satu unit seperti televisi, radio, video, sinema, film. Sedangkan audiovisual tidak murni berarti unsur suara dan unsur visual berasal dari sumber yang berbeda atau unit terpisah dengan cara memadukan alat proyeksi dan alat rekam dalam satu proses pembelajaran seperti OHP dengan tape recorder. Yang keempat, multimedia. Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala benda asli, demonstrasi, dan widyawisata, termasuk juga multimedia berbasis komputer. Tips pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Untuk konteks ini, yang harus diperhatikan adalah karakteristik atau keadaan yang berkenan dengan kemampuan awal atau skill, yakni kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan kemampuan ini merupakan hasil dari berbagai pengalaman masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan belajar. Secara umum, tujuan belajar yang diusahakan untuk dicapai meliputi 3 hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Ketiganya dimaksud untuk mencapai hasil yang diharapkan. Relevan dengan hal ini, hasil belajar tersebut meliputi hal ihwan, keilmuan dan pengetahuan konsep atau fakta kognitif, hal ihwan personal, kepribadian atau sikap afektif, hal ihwan kelakuan, keterampilan atau penampilan psikomotorik. Ketiga hasil belajar di atas dalam pengerjaan merupakan 3 hal yang secara perencanaan dan programatik terpisah, namun dalam kenyataannya pada diri peserta didik akan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang ketiga yaitu sifat bahan ajar. Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang ingin dilakukan peserta didik. Misalnya, bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan mempengaruhi pemilihan media beserta teknik pemanfaatannya. Yang keempat yaitu sifat pemanfaatan media. Dalam pemilihan media untuk proses belajar mengajar terlebih dahulu menentukan sifat pemanfaatannya. Dilihat dari sifat pemanfaatannya, media pembelajaran terdapat 2 macam, yaitu media primer dan media sekunder. Media primer yakni media yang diperlukan atau harus digunakan guru untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Media semacam ini biasanya dimanfaatkan guru dalam proses
pembelajaran di kelas, yakni sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Media sekunder. Media ini bertujuan untuk memberikan pengayaan materi. Media sekunder ini bisa disebut sebagai media pembelajaran dalam arti luas, yakni dapat dijadikan sumber belajar di mana para peserta didik dapat belajar secara mandiri atau berkelompok. Media opsional dapat dibuat guru sendiri atau bersama-sama dengan para peserta didiknya. Bila media tersebut dibuat oleh para peserta didik, maka guru sebagai pengarah dari keseluruhan rancangannya. Kedua macam media tersebut tentunya tidak cukup hanya memiliki kesesuaian dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik saja, tetapi juga memerlukan sejumlah keahlian dan pengalaman profesional guru. Instrumen evaluasi penggunaan media pembelajaran. Ikhtisar. Pertama, peserta didik memiliki modalitas yang berbeda, visual, auditorial, dan karakteristik. Di dalam pembelajaran, seorang guru tidak dapat menggunakan satu cara saja dalam berkomunikasi. Yang kedua, berdasarkan perbedaan tipe peserta didik, pembelajaran membutuhkan media untuk membantu guru menyampaikan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, dengan bantuan media pembelajaran, lingkungan belajar akan semakin kondusif dan guru bersama peserta didik dapat melaksanakan proses belajar yang efisien dan efektif. Yang keempat, secara teknis, media pembelajaran yang berfungsi sebagai hal-hal sumber belajar, semantik, manipulatif, dan berfungsi sebagai psikologis. Yang kelima, dalam memilih media pembelajaran, banyak hal yang harus diperhatikan guru, diantaranya karakteristik siswa, tujuan belajar yang hendak dicapai, sifat materi ajar, dan sifat pemanfaatan media. Selanjutnya, materi kedua yaitu manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Tujuan manajemen kelas adalah sebagai berikut menurut Wijaya dan Rusya, 1994. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Yang keempat, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang mungkin pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kelima, antisipasi dan penghilangan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang keenam, menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana yang mendukung, serta memungkinkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual pembelajaran dalam kelas. Yang ketujuh, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu.
Menurut Mudasir, tujuan manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta sifat individual. Yang kelima, tujuan pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terlaksana. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memutuskan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Yang keempat, prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah makin baik persepsi mengenai suatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari. Dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima yaitu prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Komponen pengelolaan kelas. Mulyas menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Selanjutnya, menurut Mulyasa, ada 3 dimensi pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan mengatur sosial emosional. Pengaturan kondisi lingkungan belajar meliputi kondisi fisik, kondisi sosioemosional, dan kondisi organisasional. Menurut Rado Harsanto, pengelolaan kelas yang dinamis ditunjukkan dengan pengelolaan berbagai jenis kelas, belajar bersama dalam kelompok, mengadakan analisis sosial,
mengefektifkan papan tulis di kelas, mengefektifkan posisi tempat duduk siswa, mengembangkan pemetaan bahan, memanfaatkan perpustakaan sekolah, mengembangkan kemampuan bertanya, dan mengatasi masalah disiplin kelas. Lingkungan belajar yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi para peserta didik yang kurang berpartisipasi atau berpartisipasi rendah. Yang ketiga, mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Yang keempat, menciptakan suasana kerjasama saling menghargai, baik antara peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelolaan pembelajaran lain. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri, self-assessment. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Yang kedua yaitu pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah dan dilarang atau sebaliknya harus dilakukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Yang keempat, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Selanjutnya materi ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Ada tiga hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Pengertian evaluasi dan pengukuran. Evaluasi lebih bersifat komprehensif, yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka mengenai kemajuan belajar siswa atau learning progress. Sedangkan evaluasi bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu objek yang akan dievaluasi. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding. Yang ketiga yaitu keputusan. Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran antara lain validasi.
yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas, yaitu menunjukkan gambaran yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Yang ketiga yaitu objektivitas, yaitu hasil penelitian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak pengaruh oleh unsur-unsur subjektif penilai. Yang keempat, representatif, yaitu adanya keseimbangan yang diujikan. Yang kelima, fairness, yaitu mengemukakan persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak, praktis, yaitu efisien dan efektif, mudah dilaksanakan, diolah, dan ditafsirkan. Menurut fungsinya, evaluasi dibedakan ke dalam 4 jenis, antara lain yang pertama yaitu formatif, yang menekankan kepada upaya memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sumatif, lebih menekankan pada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai atau kenaikan dan kelulusan siswa. Yang ketiga yaitu diagnostik, menekankan kepada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat yaitu penempatan, menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Berdasarkan tekniknya dibedakan antara tes dan non-tes, antara lain yang pertama, teknik tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuknya dan caranya. Menurut materi yang dinilai dibedakan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya dibedakan tes uraian dan tes objektif. Menurut caranya dibedakan tes tulisan, lisan, dan tindakan. Teknik non-tes. Teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik non-tes dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap. Berdasarkan kriteria yang digunakan, dibedakan ke dalam evaluasi berdasarkan acuan patokan PAP dan evaluasi berdasarkan acuan norma atau PAN. Tujuan utama evaluasi pembelajaran antara lain, yang pertama untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga untuk memperbaiki dan menyempurnakan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencerminkan jalan keluar dan mencarikan jalan keluarnya. Yang kelima yaitu untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa, psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Prinsip-prinsip umum dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi, karena jangkauan sumber evaluasi dalam usaha memperbaiki pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya.
Sekaitan dengan prinsip penilaian tersebut, ada 6 prinsip penilaian, yaitu tes belajar hendaknya mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.